dan asal mula babi. Jadi konsumsi dalam adat Batak. Iya teman, babi sebenarnya telah diternak dan dikonsumsi selama ribuan tahun oleh orang Eropa dan orang Asia kebanyakan. Babi adalah makanan yang umum di Nusantara sebelum masuknya agama Islam dari Timur Tengah. Iya, beberapa suku bangsa di Indonesia yang masih menjalankan tradisi aslinya mengkonsumsi daging babi antara lain adalah suku Dayak, Bali, Toraja, Papua, Batak, Manado, dan lainnya. Dalam masyarakat Jawa, babi disebut celek dan juga merupakan hewan ternak yang umum. Ya, sebelum menyebarnya agama Islam yang mengharamkan babi di Nusantara. Babi bahasa Bataknya adalah babi, pinahan lobu, parmiak-miak, namar miak-miak, atau gemuk berlemak. Bahasa yang diperhalus horbo na met-met atau kerbau kecil. Babi merupakan hewan omnivora atau memakan segalanya, baik daging maupun tumbuh-tumbuhan, yang memiliki ciri khas moncong yang panjang dan berhidung agak monyong atau maju ke depan. Panjang hewan babi dapat mencapai 2 meter. Ya, lebih lanjut teman, mengutip tulisan dari Devri Elia Simatupang berjudul Penempatan babi sebagai daging konsumsi dalam pesta adat masyarakat Batak dalam buku Fauna dan Arkeologi yang diterbitkan Balai Arkeologi Medan tahun 2012. Secara umum diketahui bahwa babi asli Indonesia adalah varietas babi hutan yang sekarang masih berkeliaran di hutan-hutan. Ya, setelah adanya komunitas intens dengan pihak luar, didatangkanlah varietas babi-babi lain yang dianggap lebih unggul. Pada akhirnya, varietas babi tersebut justru sekarang dikenal sebagai babi asli Indonesia. Nah teman, varietas babi unggul yang terkenal sebagai babi asli Indonesia antara lain adalah babi Bali yang awalnya didatangkan dari Tiongkok, disilangkan dengan babi liar. Hal ini demikian juga terjadi pada babi Sumba yang masih dekat hubungannya dengan babi hutan dengan ciri-cirinya warna hitam, kepala agak panjang, telinga kecil, sedikit tegak, tulang belakang lemah, belang hitam atau kehitam-hitaman. Ada juga babi Nias masih dekat hubungannya dengan babi liar. Ciri badannya sedang, ukuran kepalanya lebih pendek dari babi Sumba, telinganya tegak, kecil, mulutnya runcing, bulunya agak tebal, terutama pada leher dan bahu sedang. Babi ini berwarna putih atau belang hitam. Adapun yang disebut babi Batak bertinggi puncak 54-51 cm, panjang 71-95 cm, telinga tengah warna rata-rata hitam walaupun ada warna bercak-bercak putih, bulu pada bagian bahu dan leher agak tebal. Lebih lanjut teman, memelihara babi memang sangat mudah karena babi memiliki sifat prolifik, yakni banyak anak dalam satu kelahiran. Jumlah anak yang dilahirkan berkisar antara 8-14 ekor dalam satu kelahiran, dengan rata-rata 2 kali kelahiran per tahun. Babi darah dapat dikawinkan pada umur 8 bulan, beranak pada umur 1 tahun, dan anak-anaknya dapat mencapai berat lebih kurang 100 kg pada umur 5-6 bulan. Ya, bila dipelihara pada keadaan sehat. Lebih lanjut teman, menurut Devri Simatupang, dalam kehidupan suku Batak terdapat 4 hewan peliharaan yang sangat berharga karena biasa digunakan sebagai hewan konsumsi dalam pesta adat, yaitu babi, lembu atau sapi, hoda atau kuda, dan horbo atau kerbau. Kuda biasanya disebut hoda de Batak
yang berarti kuda untuk dipersembahkan khusus kepada Tuhan atau debata. Adapun horbo dan lembu merupakan hewan yang dipersembahkan juga disajikan kepada debata. Namun bedanya kalau hoda tidak fokus untuk disajikan. Kerbau biasa disembelih untuk dipersembahkan pada acara ritual khusus teman. Sebab itu ada istilah horbo debata. Kerbau melambangkan keperkasaan dengan dua tanduknya. Hewan yang disayang karena banyak membantu pekerjaan manusia di sawah. Horbo si tingko tanduk, si opat pusoran, pau mangala raja, jala jantan nipor dibi, na uju mangarege di atas nipar galungan. Lembu juga dianggap berharga dalam kehidupan orang Batak. Harganya hampir sama dengan kerbau. Biasanya dalam suatu acara makan bersama dalam lingkup yang terkecil atau 5-15 orang, biasanya masak ayam. Naik ke lebih dari 15 orang ialah babi. Lebih banyak lagi lembu. Lebih banyak lagi kerbau. Menurut Simatupang, adapun babi tidak lazim digunakan sebagai hewan persembahan. Hewan ini kebanyakan dipelihara oleh kaum perempuan atau ibu untuk dikonsumsi. Dan kuda dipandang sebagai hewan yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini selain karena lebih mahal, juga karena adanya perlakuan khusus terhadap kedua jenis hewan tersebut. Ya, ada juga yang mengatakan kalau level tertinggi adalah kuda. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan bijak orang tua, Pitu anak ni horbo si patogu-toguon, Alesada anak ni hoda si pabinga-bingon, yang artinya 7 anak kerbau yang digembalakan, tapi hanya 1 anak kuda yang digendong. Pernyataan itu tentu cukup mengejutkan bagi mereka yang selama ini berpikir bahwa kerbau adalah binatang kurban utama dalam menjalani relasi dengan Tuhan. Dari pernyataan tersebut tampak bahwa selain kerbau, kuda justru merupakan binatang kurban yang sangat tinggi nilainya bila dibandingkan kerbau. Dalam sudut pandang kepercayaan, kuda atau kerbau dipelihara dengan baik oleh suatu marga yang akan mempersembahkan kepada Tuhan debata mula jadi nabolon. Bentuk persembahan dalam hal ini dengan menyucikan terlebih dahulu hewan-hewan tersebut sebelum dipersembahkan dengan upacara tertentu. Nah teman, kultur Batak menyebutkan ada 3 jenis jambar, yaitu hak untuk mendapat bagian atas hewan sembelihan atau jambar juhud, hak untuk berbicara atau jambar hata, dan hak untuk mendapatkan peran atau tugas dalam pekerjaan publik atau komunitas, jambar ulaon. Setelah menjadi jambar, level ketiga hewan tersebut prinsipnya sama saja. Jambar juhud menunjukkan kepada pengakuan akan hak tiap-tiap orang untuk mendapat bagian dari hewan sembelihan dalam pesta. Lebih jauh, jambar juhud menjadi simbol bahwa tiap-tiap orang berhak mendapat bagian dari sumber-sumber daya kehidupan atau berkat yang diberikan Tuhan. Sebab itu bukan potongan daging atau tulang yang terpenting, tetapi pengakuan akan keberadaan dan hak tiap-tiap orang. Nah teman, sebab itu kita lihat dalam pertemuan Batak, bukan hanya hasil pembagian hewan itu yang penting, tetapi terutama proses pembagiannya. Proses pembagian jambar dilakukan secara terbuka atau transparan dan melalui perundingan serta kesepakatan dari semua pihak yang hadir dan tidak boleh dimonopoli oleh tuan rumah atau para tokoh. Ya, setiap kali potongan daging atau juhud yang diserahkan kepada yang berhak, maka protokol harus mempublikasikannya di depan publik. Selanjutnya, setiap kali seseorang menerima jambar, maka ia harus kembali mempublikasikannya lagi kepada masing-masing anggotanya bahwa jambar sudah mereka terima. Lebih lanjut teman, secara universal dalam sejarah perkembangan orang Batak, isi aturan pembagian jambar juhud atau hewan kurban ruhud perpanganan itu ialah kepala atau ulu untuk raja adat, leher atau rukung atau tanggalan untuk pihak boru, paha dan kaki atau soit untuk pihak dongan sabutuha, punggung dan rusuk atau somba-somba untuk pihak hula-hula, bagian belakang atau ihur-ihur untuk pihak hasuhuton. Dapat dilihat hanya ada 5 jambar pokok, yaitu 1 untuk raja,
1 untuk suhud dan 3 untuk kekerabatan dalihan natolu. Adapun donga sahuta atau teman sekampung, pariban atau kakak dan adik istri kita, dan ale-ale atau kawan karib, semuanya dipandang dan dihitung sebagai pihak dongan sabutuha. Ya, dalam pembagian jambar juhud berupa tulang belulang hewan kurban lebih dipentingkan daripada daging. Sebab filsafat orang Batak mengatakan tulang lebih berharga daripada daging. Begitu pentingnya penghayatan akan jambar itu, teman. Sehingga bila ada orang Batak yang tidak mendapatkan, dia merasa disepelekan soal jambarnya, maka dia bisa marah. Ya, pembagian jambar hewan kurban mengacu kepada prinsip kekerabatan orang Batak dalihan natolu. Pembagian jambar pasti akan menyita bagian-bagian yang besar untuk dibagi-bagikan. Maka dapat dibayangkan kalau kuda, kerbau, lembu dijadikan jambar, tentunya membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan babi. Dari pemahaman ini, daging babi pada dasarnya dapat dipandang sebagai level terendah daging yang bisa dikonsumsi dalam pesta adat Batak. Alasannya karena tidak pernah diungkapkan sebagai hewan persembahan kepada Tuhan. Babi lebih ditonjolkan kepada bagian pilihan daging yang termurah, sehingga dapat dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Orang yang dikenal kaya raya sangat wajar menyembelih hewan yang lebih mahal atau kerbau dalam acara apapun itu. Ya, kelas menengah dapat menggunakan sapi dan mereka yang kurang mampu dapat mengusahakan babi. Ya, daging babi dalam adat Batak hanya lazim dipakai untuk adat yang masih belum jadi paradongan atau orang yang dikenal masyarakat memiliki banyak harta. Sedangkan lembu atau sapi dipakai pada saat adat orang paradongan. Jadi teman, tidak sembarangan dapat mengambil si gagat duhut ataupun horbo untuk daging konsumsi dalam pesta. Pelanggaran yang disengaja dianggap sebagai kecongkakan dan akan menimbulkan rasa antipati dari masyarakat terhadap keluarga Hasuhuton. Nah teman, sejarah keberadaan babi dalam masyarakat Batak ada saja yang memperdebatkan. Diriwayatkan kalau keberadaan hewan ini sebenarnya belum lama ada di tanah Batak. Seiring dibawa oleh pelaut bangsa Eropa dan secara besar-besaran didatangkan pada akhir tahun 1800-an atau awal tahun 1900-an untuk diternakkan sebagai sumber kebutuhan konsumsi daging penjajah atau si mata putih atau si botar mata dan rakyat jelata. Ternak ini memang murah, mudah, dan cepat berkembang biak. Menurut orang Eropa, masyarakat perlu menikmati daging sebagai lauk sehari-hari karena sebelumnya orang Batak makan daging hanya saat pesta atau menjamu tamu yang dihormati. Ya, ada juga mengatakan nenek moyang orang Batak tidak makan babi. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan Farmalim yang tidak makan babi. Dikatakan bahwa para era Batak tradisional, daging untuk keperluan adat dan konsumsi adalah hewan ternak berupa kerbau, sapi, dan kuda. Tentunya hal ini masih bisa diperdebatkan keakuratan beritanya. Sebagaimana sumber data lain menunjukkan bahwa babi sudah ada sejak masa prasejarah atau 7000 sebelum Masehi di Asia Barat Daya. Artinya teman, kemungkinan babi sudah ada di daratan Sumatera juga sebelum agama Islam dan Kristen masuk. Kalaupun didatangkan pada masa kedatangan bangsa Eropa, ada kemungkinan itu adalah jenis babi yang berbeda. Bukti lain mengungkapkan bahwa daging babi menjadi syarat formal dalam adat Batak disebabkan karena faktor ekonomi. Babi dapat menjadi tudu-tudu si panganon atau kumpulan daging dan tulang yang sudah direbus yang dibagikan kepada hula-hula, donga tubuh, dan lain-lain. Ya, karena logikanya lebih murah. Nah teman, meskipun hewan babi tidak mendapat perlakuan khusus seperti kerbau dan kuda dalam upacara adat, namun tetap menjadi sebuah komponen adat. Harganya yang tidak lebih mahal dibandingkan hewan kurban lainnya membuat hewan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat Batak. Ya, yang berekonomi pas-pasan.
Salah satu alasan daging babi jadi semacam makanan wajib pada pesta adalah untuk menyatukan komponen yang berbeda dalam ruang yang sama. Ya, sebenarnya kendala utama legalitas hewan babi karena daging lembu, kerbau, dan kuda harganya pasti lebih mahal. Ya, di samping babi yang lebih mudah diternakkan. Kalau menggunakan daging kambing atau ayam tentu agak aneh pada saat pembagian jambar. Pada akhirnya, tetaplah pilihan ke daging babi. Nah teman, itu tadi adalah awal dan asal mula babi jadi konsumsi dalam adat Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.